Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4741, Pertarungan Pedang. Di arena pertandingan, aura pedang dan geng pedang saling bertautan. Tu King dan Li Wanyu masing-masing menekan gagang pedang, dan tatapan mereka acuh tak acuh sejenak. Sebelum pertandingan dimulai, Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, ini mungkin pertandingan paling menakjubkan dari pesta bulan jahat tahun ini. Kalian harus menontonnya dengan saksama. Pedang istana tidak mengerti dan bertanya, Lao Zhu, mengapa pidato ini? Liu Fuyun berkata, karena pertempuran antara Tu King dan Li Wanyu bukan hanya pertarungan pedang, mereka juga memiliki hal-hal lain. Tu King melambangkan kerja keras, dan Li Wanyu melambangkan bakat. Tu King lahir di akhir hidupnya, tetapi dia adalah jiwa seni bela diri Xuanji. Sekarang, usahanya ribuan kali lebih banyak daripada yang lain. Seperti yang dikatakan Tu King sendiri di bawah pedangnya, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, antara yang baik dan yang jahat. Li Wanyu melambangkan bakat negara kita. Li Wanyu, yang memiliki tubuh pedang bawaan dan hati pedang alami, dihormati sebagai jenius tak tertandingi, segera setelah ia lahir. Tumbuh di bawah perlindungan keluarga Li di Yunling, keluarga Li harus melakukan apapun yang dibutuhkan Li Wanyu. Dan Li Wanyu juga tidak mengecewakan keluarga Li. Setelah berlatih pedang, ia tidak pernah kalah. Kontes ini adalah pertarungan pedang. Kontes ini juga merupakan kontes antara kejeniusan dan usaha. Apakah lebih penting untuk bekerja keras? Atau apakah bakat lebih penting? Setelah mendengar kata-kata Liu Fuyun, para pengikut Sekte Iblis Abadi memahami pentingnya kontes tersebut. Di arena, tubuh Tu King perlahan-lahan naik lapisan kekuatan pedang yang terlihat, dan suaranya seperti teriakan roh-roh jahat di bawah Zhou, yang sangat menusuk. Ham pedang keluar dari sarungnya, cahaya dingin itu dingin, dan suara pedang yang jernih dan menyenangkan bergema di antara langit dan bumi. Semua orang melihat pisau Tu King berkarat, tetapi kuat. Pisau ini tidak ditempa dengan besi suci yang berharga. Bahan yang digunakan untuk menempa pisau ini hanyalah besi biasa. Namun, dao yang ditempa oleh Fanti ini telah bertarung dengan Tu King selama bertahun-tahun dan telah meminum banyak darah. Dipengaruhi oleh niat dan pikiran Tu King, ia telah memudar dari dunia dan menjadi senjata spiritual. Singkatnya, meskipun dao ini ditempa dengan besi biasa, ia mengandung kehendak Tu King. Ia menyaksikan kebangkitan Tu King dari bawah ke atas dan pertumbuhan Tu King dari yang lemah menjadi yang kuat. Selama Tu King tidak mati, pisaunya tidak akan patah. Wang Tian Dao. Banyak orang menyaksikan Tu King mencabut pedangnya dan menggumamkan namanya. Dao ini disebut Dao Wang Tian. Menurut Tu King, kata Wang Tian berasal dari arti semut mol Wang Tian. Saat ini, Li Wanyu diam-diam mencabut pedang di tangannya, dan arti pedang itu meningkat pesat saat badan pedang dicabut. Pedang menyedihkan yang dikelilingi oleh pita-pita warna-warni muncul di depan orang-orang seperti mimpi. Pedang di awan. Ketika Li Wanyu mencabut pedang, banyak orang mengenali asal-usulnya. Pedang ini adalah salah satu harta karun keluarga Li di Yunling. Di masa lalu, setelah keluarga Li menduduki 27 negara bagian Yunling, mereka menemukan sepotong besi suci dari awan dan membuat pedang dari ahli pembuat senjata di wilayah timur kerajaan iblis. Badan pedang setipis sayap jangkrik, dan bilahnya tajam. Itu adalah senjata sihir Tao kelas atas. Keluarga Li di Yunling memberi nama, Yunzong, sebagai nama pedang itu. Kemudian, Li Wanyu yang terlahir dengan tubuh pedang dan hati pedang, memasuki makam pedang keluarga Li. Pedang itu muncul dari awan dan jatuh di hadapan Li Wanyu. Sejak saat itu, pedang Yunzong menjadi pedang Li Wanyu. Ia telah menemani Li Wanyu dalam pertempuran sejauh ini. Banyak pengamat militer mengatakan bahwa pertempuran antara Tu King dan Li Wanyu akan menjadi luar biasa. Karena itu bukan hanya pertarungan pedang. Itu juga merupakan kontes antara kejeniusan dan usaha. Dari pedang mereka, kita dapat melihat bahwa pedang Tu King ditempa oleh besi biasa, sedangkan pedang Li Wanyu dimurnikan oleh besi ilahi antara langit dan bumi. Kesenjangan di antara mereka adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Kakak seperguruan Tu King, tolong terima teleponnya. Pada saat Li Wanyu menghunus pedangnya, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Sosoknya tiba-tiba menjadi seperti mimpi. Pedangnya yang dingin dan tanpa ampun menembus sejauh 100 meter dan membunuh Tu King. Wajah Tu King tenang, dan dia sedikit menoleh untuk menghindari ujung pedang. Pada saat yang sama, Tu King tidak mundur tetapi maju. Dia memotong perut Li Wanyu dengan pisau di punggung tangannya. Li Wanyu melayang ke udara, jari-jari kakinya di belakang pisau Tu King, dan tubuhnya melayang ke langit seperti seorang abadi. Pada saat ini, Li Wanyu merasa seperti pedang.
Itu seperti air terjun yang tergantung terbalik dari 9 hari, mengalir deras ke Tuking. Di bawah pedang ini, arena yang baru saja dipulihkan hancur lagi dan berubah menjadi reruntuhan. Sepanjang musim dingin dan sepanjang musim semi. Hati Li Wanyu rendah, dan pedangnya menusuk kepala Tuking. Semangat pedang di arena pertandingan mengandung hawa dingin seperti musim dingin. Dalam hawa dingin ini, tampaknya kehidupan sedang memelihara. Li Wanyu tidak berhenti dengan pedang. Sebaliknya, ia menggunakan pedang keduanya. Hujan bersinar di seluruh dunia. Ribuan pedang turun dari langit seperti hujan. Pada saat yang sama, di bawah tanah, terjadi getaran. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan menebas Tuking. Wajah Tusen tetap tidak berubah, dan ia melangkah mundur sambil bertahan. Naik perahu untuk menyeberangi sungai. Melihat Tuking mundur, Li Wanyu segera menyusulnya. Dalam beberapa langkah, Tuking terpaksa mundur ke tepi arena. Semua bunga mekar. Narsisus. Sosok Li Wanyu menyebar seperti bunga narsisus yang sedang mekar penuh. Pedang Qi mencekiknya, memaksa Tuking mundur. Tuking, dalam situasi putus asa. Melihat pemandangan ini, banyak orang berkeringat untuk Tuking. Serangan dan ilmu pedang Li Wanyu, gelombang demi gelombang, tidak memberi Tuking waktu untuk bereaksi, juga tidak ada ruang untuk bertahan. Untungnya, Tuking memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan yang sebenarnya, dan menstabilkan suasana hatinya di antara tiga gerakan. Dia tidak takut dengan serangan Li Wanyu. Melihat pemandangan ini, Liu Fuyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, itu adalah semacam tubuh pedang bawaan. Sungguh menakjubkan memiliki keterampilan seperti itu. Perangkat ilmu pedang ini disebut pedang Jiu Jiang Yachun. Saat Li Wanyu melakukan perjalanan, dia menjelajahi seluruh 9 sungai di 27 prefektur Yunling. Dia keluar dari perasaan dan menciptakan dirinya sendiri. Sampai sekarang, saya hanya tahu bahwa ada 6 gerakan dalam perangkat ilmu pedang ini, yang disebut, musim semi di musim dingin, hujan di dunia, bunga mekar, bakung, mawar, peoni. Gong Jian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah hanya ada 6 gerakan dalam perangkat ilmu pedang ini? Liu Fuyun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Seperangkat ilmu pedang ini diciptakan oleh Li Wanyu. Sejauh ini, dia baru menggunakan 6 jurus. Karena saat dia mencapai jurus ke-6, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. King Luo, kamu juga seorang pendekar pedang. Apa pendapatmu tentang ilmu pedang Li Wanyu? Liu Fuyun tiba-tiba bertanya pada Lin Bai. Lin Bai dengan serius melihat teknik pedang Li Wanyu dan mendengar pertanyaan tiba-tiba Liu Fuyun. Lin Bai berpikir dalam-dalam dan berkata, cantik tapi tidak nyata, bermacam-macam tapi tidak bagus sia-sia. Bab 4742 Pertarungan Sengit. Mencolok tapi tidak nyata, bermacam-macam tapi tidak terperinci. Sia-sia. Lin Bai memberikan penilaiannya dengan tenang. Liu Fuyun terkejut dan menatap Lin Bai dengan kaget, apakah menurutmu ilmu pedang Li Wanyu begitu buruk? Kau tahu ilmu pedang yang diciptakan Li Wanyu ini? Di bulan jahat 1000 negara dapat mendayung pada angka, kau bahkan mengatakan dia mencolok. Lin Bai berkata dengan ringan, itu tergantung pada siapa yang melihat ilmu pedang ini. Di mata seorang prajurit biasa, ilmu pedang ini secara alami sangat kuat. Petik 2. Tetapi di mata seorang pendekar pedang, masih banyak kekurangan dalam ilmu pedang ini. Tentu saja, Li Wanyu terlahir dengan hati pedang. Bahkan jika itu adalah ilmu pedang sampah, itu dapat digunakan di tangannya dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pedang Jiu Jiang Yachun, di matamu, adalah ilmu pedang yang kuat, tetapi sebenarnya itu adalah hatinya yang kuat. Itu bukan kekuatan pedang Jiu Jiang Yachun, itu adalah kekuatan jantung pedang. Lin Bai berkata dengan tenang. Liu Fuyun mengerutkan bibirnya. Dia tidak puas dengan penilaian Lin Bai terhadap Li Wanyu. Namun, Liu Fuyun tidak dapat membantah Lin Bai, karena dalam hal pencapaian kendo, Liu Fuyun sangat mendukung Lin Bai. Liu Fuyun tahu kendo Lin Bai sangat kuat dan sangat sombong. Pedang itu mekar penuh, mencekik 9 hari dan 10 tempat, memaksa Tuking ke dalam situasi putus asa. Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berkeringat untuk Tuking, karena mereka berpikir bahwa jika mereka berada di bawah pedang, tidak akan ada tulang yang tersisa. Namun, pada saat ini, Tuking berada dalam situasi putus asa. Alih-alih menunjukkan rasa takut, dia memiliki senyum haus darah di bibirnya. Tuking memegang pisau di punggung tangannya dan menebas di depannya. Tuking meraung, diikuti oleh gerombolan dao yang kejam. Sebuah pisau akan memotong ki pedang Li Wanyu hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Tuking melangkah maju dengan pisau, dan dalam sekejap, dia membunuh Li Wanyu.
Dia mengayunkan pisau bajanya dan menebasnya. Wajah Li Wanyu sedikit berubah. Dia dengan cepat mengubah serangan menjadi pertahanan dan mundur. Meskipun perlindungan Li Wanyu tepat waktu dan menghindari sebagian besar kekuatan pedang Tuking, dia juga terkejut dengan efek samping pedang itu, yang membuat darahnya melonjak. Tuking mematahkan serangan Li Wanyu. Setelah Li Wanyu terguncang kembali, momentum mengancamnya benar-benar berakhir. Saat ini, Tuking tidak berhenti. Dia memotongnya 3 kali berturut-turut. 3 pedang meraung di langit dan bumi hancur. Daogang berubah menjadi bayangan virtual 3 hantu dan dewa di udara, dan bergegas ke Li Wanyu. Mawar. Hati Li Wanyu rendah dan pedangnya mekar penuh. Pedang Qi dan Daogang bertabrakan dengan keras, dan suara gemuruh bergema di bumi. Sekali lagi, salah satu obor di arena hancur, dan seluruh arena berguncang, memperlihatkan ribuan retakan dan runtuh. Bersamaan dengan Luo Wuling untuk memperbaiki lapangan kompetisi, beberapa orang kuat Tai Dao Guo, melihat ini, tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, dan hanya berkata, perbaiki putih lagi. Setelah memblokir pisau Tuking, Li Wanyu terkejut. Ini adalah pertama kalinya Li Wanyu bertemu Tuking, dan juga pertama kalinya dia merasakan keterampilan pedang Tuking. Pada perjamuan bulan jahat terakhir, itu adalah pertempuran kelompok, jadi Li Wanyu tidak memiliki kesempatan untuk melawan Tuking dan Wan Zizhen. Dia hanya melihat kompetisi seni bela diri mereka. Li Wanyu baru menyadari bahwa menonton mereka bertanding di galeri penonton dan melihat lawan mereka yang sebenarnya memiliki 2 perasaan yang sama. Teknik pedang kakak senior Tuking, seperti yang diharapkan. Li Wanyu terkejut dengan teknik pedang Tuking dan segera ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, saat itu, seorang pria bergegas keluar dari asap. Tuking, dengan pisau tajam di tangannya dan wajah yang ganas, membunuh Li Wanyu seolah-olah dia sedang menatap musuh. Wajah Li Wanyu berubah drastis, dan dia bergegas untuk bertahan, tetapi dia dikalahkan oleh Tuking. Itu sangat tidak masuk akal. Dalam kontes seni bela diri, hanya ada kemenangan atau kekalahan. Tuking kembali ke pisau tajam dan memotong pertahanan Li Wanyu. Teknik pedang Tuking tampaknya kacau, tetapi sebenarnya teratur. Tampaknya Tuking sedang membombardir Li Wanyu, tetapi sebenarnya Tuking memaksa Li Wanyu untuk menunjukkan kelemahannya. Boom! Setiap kali pedang Tuking jatuh, pedang itu mengenai teknik pedang Li Wanyu, dan terdengar suara yang sangat keras. Seperti guntur yang menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, Li Wanyu mampu bertarung, tetapi kemudian, Li Wanyu menjadi semakin pucat. Sampai beberapa tebasan terakhir, Li Wanyu mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Tuking menyadari kondisi Li Wanyu, dan tiba-tiba merasa bahwa waktunya telah tiba. Segera, Tuking jatuh dengan 1 tebasan dan menggunakan keterampilannya. Bilahnya menebas, Li Wanyu menangkis pedang. Pada saat ini, tanah yang mereka injak hancur dan terbuka, dan gumpalan asap hitam mengepul keluar. Ketidakkekalan menghantui jiwa. Tuking menekan pisau ke bawah, memaksa Li Wanyu berlutut dengan 1 lutut. Nafas kematian yang kuat berlama-lama di hati Li Wanyu. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia tidak mengganggu serangan Tuking, dia akan mati. Peony. Di bawah tekanan bilah pedang Tuking, Li Wanyu menatap ke langit dan meraung. Pedangnya seperti bunga, mekar. Pedang yang kuat itu meledak, dan Tuking Zen mundur. Ribuan pedang jatuh pada Tuking. Tuking mundur 100 meter setelah guncangan itu. Dia melihat pedang itu datang. Alih-alih mundur untuk membela diri, dia bergegas ke Li Wanyu di tengah hujan pedang. Yama memerintahkan Tuking untuk menyeret pedangnya dan melawan hujan pedang Li Wanyu dengan tubuhnya dan membunuh Li Wanyu di depannya. Li Wanyu tampak pucat karena ketakutan. Meskipun dia telah berurusan dengan banyak orang, ini adalah pertama kalinya baginya untuk bertemu dengan pendekar pedang yang mematikan seperti Tuking. Tuking akan membunuhnya dan mengambil nyawanya dengan pisau tajam. Pada saat ini, Li Wanyu harus membuat pilihan. Apakah ini taruhan bahwa Tuking dapat dibunuh oleh ki pedangnya sebelum dia terbunuh? Atau apakah sudah waktunya untuk mengubah serangan menjadi pertahanan? Untuk sesaat, Li Wanyu memiliki banyak pikiran. Pada akhirnya, dia tidak memiliki semangat juang Tuking. Dia akhirnya memilih untuk mengubah serangan menjadi pertahanan. Tetapi pada saat Li Wanyu merasa sesak, Tuking menebas dengan pisau, dan pedang itu jatuh tepat di kepalanya. Pada saat yang sama, Tuking memegang pedang di kedua tangannya dan memotong tanah dengan marah. Dia meraung dalam hatinya, neraka-neraka. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari bawah tanah dan langsung menyerbu Li Wanyu. Seluruh tubuh Li Wanyu menyeramkan. Dia sudah merasa tidak punya pilihan selain mundur. Pisau ini pasti akan membawa keluarganya kembali. Pada saat ini,
Li Wanyu mengatupkan giginya dan memegang pedangnya erat-erat. Matanya berkilat dan dia berkata dengan suara dingin, "Epifilum." Suat tubuh Li Wanyu tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Tidak ada yang melihat tubuh Li Wanyu, dan tidak ada yang menyadari hilangnya Li Wanyu. Li Wanyu, itu seperti penguapan dari udara tipis. Pada saat ini pedang putih tajam tiba-tiba terbang melintasi langit dan membunuh Tuking. Bab 4743 beban telah dibagi. Epifilum. Pedang ketujuh dari pedang Jiu Jiang Yacun. Tuking membelah tanah dengan pisaunya, dan tanah pun retak, asap tebal dan lumpur cair memercik ke langit. Pedang hitam itu tiba-tiba berubah menjadi jaring yang menutupi langit dan menyelimuti Li Wanyu. Li Wanyu tahu bahwa tidak ada jalan keluar, jadi dia harus menggigit giginya. Pedang putih melesat melintasi langit. Pedang itu sangat indah, seperti fajar, merobek tirai pedang Tuking. Arena bergetar hebat, seperti dewa iblis kuno yang terbangun di bawah tanah. Kekuatan penghancur berlama-lama di antara langit dan bumi. Puluhan orang kuat di ranah Tai Daoguo diam-diam menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi susunan di arena, sehingga para prajurit di sini dapat bertahan hidup. Gerakan ini akan menentukan hasilnya. Banyak orang mengerti bahwa, neraka-neraka, milik Tuking dan, Epifilum, milik Li Wanyu adalah kekuatan sihir terkuat keduanya saat ini. Begitu gerakan ini dilakukan, hasilnya pasti akan ditentukan. Geng pedang dan cahaya pedang saling bertabrakan dengan ganas. Roh pedang Li Wanyu terkonsentrasi pada satu titik. Ia terbang di atas langit sepanjang 1 kilometer, menembus tirai pedang, neraka-neraka, dan langsung menuju ke tenggorokan Tuking. Pedang ini ganas dan cepat, dan berada di depan kita. Semua orang mengira bahwa Tuking akan menderita kerugian besar di bawah pedang ini. Namun pada saat berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Saat Li Wanyu mencapai Tuking dengan pedang tajam, Tuking tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih kekosongan dan memegang pergelangan tangan Li Wanyu. Kekuatan supremasi Tuking menyebar darinya, yang menyebarkan sebagian besar niat pedang Li Wanyu. Hanya dengan cara ini ia dapat menangkap pedang itu. Pada saat yang sama, Tuking mengangkat pisau tajamnya dengan wajah ganas dan tiba-tiba menebas kepala Li Wanyu. Wajah Li Wanyu telah berubah drastis, dan dia sedih di dalam hatinya. Sekarang dia dibatasi oleh Tuking, jadi dia tidak dapat menggunakan metode tubuhnya untuk menghindar. Pisau Tuking kembali ganas. Tidak mudah untuk menghindar. Jika tidak ada kecelakaan, Li Wanyu akan mati. Namun, pisau Tuking jatuh di kepala Li Wanyu dan berhenti tiba-tiba. Pisau tajam Li Wanyu memotong beberapa helai rambutnya dan jatuh tertiup angin. Itu saja. Tuking tidak menyeret lumpur dan air, jadi dia menarik kembali pisaunya dan melonggarkan pergelangan tangan Li Wanyu. Tuking pergi tanpa berhenti. Akhirnya, dia bahkan tidak melihat Li Wanyu. Li Wanyu menatap punggung Tuking. Sejauh ini, dia belum tahu bagaimana dia kalah. Bagaimana Tuking bisa dengan mudah mengambil alih satu kesempatan yang dia banggakan, yang awalnya merupakan rencananya untuk membunuh Wan Zizhen. Bagaimana bisa kau kalah? Wajah cantik Li Wanyu pucat, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya sesaat. Bahkan pedang yang dipegangnya di tangannya hampir hilang. Pedang di awan terlepas dari tangan Li Wanyu dan tertancap di kaki Li Wanyu. Tuking melangkah beberapa langkah dan melihat kembali ke arah Li Wanyu yang tampak murung, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Namun, dia acuh tak acuh dan tidak dapat memikirkan kata-kata penghiburan. Pada saat ini, mata Tuking tersapu, dan dia jatuh di kursi sekte iblis abadi. Matanya bertemu dengan mata Lin Bai. Tiba-tiba, dia berkata kepada Li Wanyu, "Mengapa kau kalah? Kau harus memikirkannya sendiri. Namun, menurutku hanya King Luo yang layak bertarung denganku di bidang perbaikan pedang. Adapun kau, Li Wanyu, kau masih terlalu muda. Jika kau benar-benar tidak dapat mengetahui mengapa kau kalah, tanyakan pada King Luo sendiri. Dia seharusnya melihatnya dengan jelas." Setelah mengatakan itu, Tuking tidak berhenti. Dia memberi hormat kepada Luo Wuling dan berjalan lurus menuruni arena. Jika Tuking tidak berhenti tadi, dia pasti sudah membelah tubuh Li Wanyu menjadi dua. Tentu saja, itu sudah jelas. Luo Wuling pergi ke pertandingan dan melihat Li Wanyu, wanita surgawi yang sombong, kehilangan jiwanya. Dia berkata sambil tersenyum pahit, "Li Wanyu, menang atau kalah adalah masalah militer. Kenapa dia harus tertekan? Hati-hati." Suara Daosin Luo Wuling mengandung makna Tai Daoguo, yang diperkenalkan ke telinga Li Wanyu untuk membantunya menenangkan pikirannya. Ekspresi tertekan dan kesepian Li Wanyu dengan cepat menghilang dari wajahnya. Dia mengangkat kepalanya, tersenyum pahit, dan menundukkan tangannya kepada Luo Wuling, "Terima kasih, Tuan." Setelah itu,
Li Wanyu melihat pedang di awan yang disisipkan di kakinya, dan bibir merahnya menunjukkan sedikit senyum pahit, sepertinya kita masih harus menempuh jalan yang panjang. Li Wanyu tersedak dan mencabut pedang di awan, memasukkannya ke sarungnya, dan berjalan menuruni arena. Kontes kedua, Tu King dari Sekte Bulan Jahat, menang. Luo Wuling membacakan kemenangan dan kekalahan kontes kedua. Pada titik ini, debu kontes kedua telah mereda. Ho mendengar hasil kontes, banyak orang menghela napas lega. Bahkan Liu Fuyun berkata, ini kontes yang luar biasa. Kalian, perhatikan baik-baik. Ini adalah orang kuat yang sebenarnya. Apakah kalian pikir apakah kalian lawan Tu King? Liu Fuyun berbalik dan bertanya kepada para prajurit dari Sekte Iblis Abadi. Qi Susu, bersama dengan Meng Qi dan Gong Jian, semua prajurit di ranah Tao dan Dewa, tidak berani menatap Liu Fuyun. Sejak mereka menundukkan kepala, mereka menjelaskan bahwa mereka bukanlah lawan Tu King. Jiang Xuansu tertawa dan berkata, King Luo, tepat sebelum Tu King meninggalkan istana, dia secara khusus memerintahkanmu untuk mengatakan bahwa hanya kamu yang layak menjadi lawannya dalam seluruh latihan pedang. Bagaimana menurutmu? Lin Bai berkata dengan tenang, Tu King sangat kuat. Jika tebakanku benar, aku khawatir dia tidak berusaha sekuat tenaga saat mengalahkan Li Wanyu. Apa? Mendengar perkataan Lin Bai, Gong Jian dan Meng Qi terkejut dan mendengus dingin. Meng Qi membuka matanya dan berkata dengan heran, pertandingan yang luar biasa, kamu bilang Tu King tidak berusaha sekuat tenaga. Liu Fuyun juga sangat terkejut melihat Lin Bai, ada yang tidak setuju dengan perkataan Lin Bai. Semua orang dapat melihat bahwa pertandingan ini penuh dengan semangat dan vitalitas. Keduanya telah mengeluarkan keterampilan unik mereka untuk saling bertarung. Mereka telah membuka senjata mereka. Tetapi Lin Bai berkata bahwa Tu King tidak berusaha sekuat tenaga. Lin Bai berkata dengan senyum tipis, dalam pedang Jiujiang Yacun milik Li Wanyu, ada 6 gerakan di depan, yang mencolok tetapi tidak terperinci. Tetapi gerakan terakhir, Tan Hua, mengandung esensi Kendo. Dengan jantung pedang, kekuatan pedang itu mungkin sebanding dengan Tai Dao Guo. Tu King dapat dengan mudah mengambil pedang sekuat itu, dan juga membatasi Li Wanyu. Bukankah itu menjelaskan masalahnya? Saya khawatir kekuatan Tu King jauh lebih baik daripada Li Wanyu. Ketika mereka mendengar penjelasan Lin Bai, mereka pun menjawab. Baru saja, ketika Li Wanyu sedang bertarung dengan Tu King menggunakan pedang epifilum, Tu King mengangkat tangannya dan menahan Li Wanyu. Hanya karena situasi saat itu sedang kacau, banyak orang tidak melihat detail yang halus ini. Namun, Lin Bai menangkapnya. Jiang Xuansu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tu King baru saja berkata jika Li Wanyu tidak dapat mengetahui bagaimana dia kalah. Biarkan dia bertanya kepadamu, apakah kamu tahu di mana Li Wanyu kalah? Bab 4744 Kompetisi Ketiga. Apakah kamu tahu bagaimana Li Wanyu kalah? Jiang Xuansu juga sedikit bingung. Pedang Li Wanyu tadi sangat kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tu King, setidaknya dia bisa melukai Tu King dengan serius. Meskipun kekuatan Tu King jauh lebih kuat daripada Li Wanyu, Lin Bai juga mengatakan bahwa kekuatan pedang itu sebanding dengan Tai Dao Guo. Dengan pedang sekuat itu, bagaimana Tu King bisa menahan Li Wanyu dalam sekejap? Lin Bai berkata dengan suara rendah, ada banyak kekurangan pada Li Wanyu. Tidak sulit untuk mengalahkannya. Pertama-tama, ilmu pedangnya perlu dilatih ulang untuk menghilangkan bagian yang mencolok darinya. Kedua, pengalaman bertarung Li Wanyu yang sebenarnya sangat buruk sehingga dia dapat dengan mudah dikalahkan oleh Tu King. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh bawaan, hati bawaan. Bahkan jika satu set ilmu pedang sampah ada di tangannya, itu dapat mengerahkan kekuatan yang mengguncang bumi. Adapun bagaimana Li Wanyu kalah? Lebih mudah. Liu Fuyun dan Gong Jian ingin tahu untuk melihat, ingin mendengar analisis Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, baik di dunia fana atau di dunia seni bela diri, kita harus ingat pedang itu ringan dan bilahnya berat. Jangan pernah bersaing dengan pendekar pedang dalam pertempuran jarak dekat. Mereka dapat mengalahkanmu hingga tak dapat dikenali. Tidak sulit untuk melihatnya dari kompetisi tadi. Tu King mencoba mendekati Li Wanyu beberapa kali, tetapi dia terkejut dengan roh pedang Li Wanyu. Tu King akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa mendekati Li Wanyu sama sekali, jadi dia mengubah strateginya dan memaksa Li Wanyu untuk mendekatinya. Jadi itulah pemandangan yang kita lihat tadi. Tu King menghancurkan langit dan bumi dengan neraka tak terbatasnya, memaksa Li Wanyu untuk langsung menyerang Tu King dengan pedang berumur pendeknya. Li Wanyu tampaknya bertarung dengan keras, tetapi sebenarnya, itu hanya seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Tu King telah menyiapkan caranya dan sedang menunggu Li Wanyu untuk membebaskannya.
Jadi ketika Li Wanyu datang ke Tuking, itu bukan hanya karena kekuatan Tuking jauh melebihi Li Wanyu, tetapi juga sebagian karena Tuking telah menyiapkan cara untuk membatasi kedatangan Li Wanyu. Mendengar analisis Lin Bai, Liu Fuyun dan Jiang Xuansu mengangguk sedikit, merasakan semacam kesadaran tiba-tiba. Seperti yang dikatakan Lin Bai, selama kontes seni bela diri antara Tuking dan Li Wanyu, Tuking mencoba untuk berada di depan Li Wanyu berkali-kali, tetapi dia terkejut oleh roh pedang Li Wanyu setiap saat. Jika Li Wanyu mempertahankan gaya bermainnya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh Tuking, hasil dari kompetisi ini masih belum diketahui. Lin Bai berkata sambil tersenyum, singkatnya, dalam kontes ini, Li Wanyu kalah di tangan Tuking. Itu sama sekali tidak salah. Baik itu kekuatan sihir, kondisi pikiran, cara, keterampilan, pengalaman bertarung yang sebenarnya, dalam semua aspek, Tuking mengalahkan Li Wanyu. Dia sama sekali tidak dirugikan karena kalah. Setelah mendengar ini, Liu Fuyun berkata, Xuansu, bersiaplah. Sudah waktunya bagimu untuk bertarung dengan Su Qingsu. Aku berharap Qingsu memiliki permusuhan dengan klan kita ketika dia berada di Hengsu. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk bertarung melawan klan iblis abadi kita dalam kontes seni bela diri. Tampaknya dia ingin membalas dendam. Jika kita kalah nanti, kita akan mengakui kekalahan begitu saja. Tidaklah memalukan bahwa kita dapat mencapai 8 besar. Jiang Xuansu mengangguk, aku mengerti. Pertarungan antara Tuking dan Li Wanyu menghancurkan arena sekali lagi. Luo Wuling juga memanggil sejumlah Tai Dao Guo yang kuat, berlatih selama setengah jam, dan akhirnya menyelesaikan latihan. Kemudian Luo Wuling mengumumkan dimulainya kompetisi ketiga. Dalam kompetisi seni bela diri ketiga, Sekte Bulan Jahat berharap Qingsu bermain catur dengan Jiang Xuansu. Begitu suara itu jatuh, Zhu Qingsu dan Jiang Xuansu melesat keluar dan mendarat di arena. Luo Wuling mundur dari pertandingan dan mulai mempertahankan formasi. Jiang Xuansu, salah satu kuda hitam dari Pesta Bulan Jahat, adalah wanita sesaman dari Sekte Iblis Abadi. Dia adalah wanita kuat dengan roh iblis dan roh iblis. Zhu Qingsu adalah bintang baru dari Sekte Bulan Jahat. Dikatakan bahwa Zhu Qingsu dan Huang Nisang adalah keturunan dari leluhur tua di Sekte Bulan Jahat. Mereka telah berlatih secara diam-diam di Sekte Bulan Jahat sejak mereka masih muda. Ketika mereka pertama kali keluar dari gunung, mereka diundang untuk membantu 8 keluarga kuat di 13 negara abadi. Tanpa diduga, mereka dipermalukan dan dihina, yang membuat Zhu Qingsu menyimpan dendam. Sepertinya Jiang Xuansu memiliki peluang bagus untuk memenangkan kontes ini. Lagi pula, pemilik Shenmo Dao Guo, orang yang dapat mengalahkannya di alam yang sama, saya khawatir hanya Wan Zi yang benar-benar dapat melakukannya di Pesta Bulan Jahat hari ini. Belum tentu. Saya berharap King Zuming tahu bahwa Jiang Xuansu memiliki kekuatan spiritual dan sihir, dan dia berani menantang Jiang Xuansu. Tentu saja, dia punya rencana yang panjang. Benar sekali, Zhu Qingsu jelas sudah siap. Sulit untuk memprediksi hasil dari kompetisi ini. Setelah melihat Jiang Xuansu dan Zhu Qingsu di atas panggung, mereka mulai berbicara. Di arena, Zhu Qingsu, dengan rambut ungu, menatap Jiang Xuansu dengan dingin, dan mulutnya dipenuhi dengan senyum kejam dari waktu ke waktu. Tolong, adik perempuan Jiang. Dengan lambaian tangan perahu, tombak naga emas ungu terbang keluar dari tas penyimpanan. Tolong beri saya saran. Saya doakan yang terbaik untuk Anda semua. Wajah Jiang Xuansu tampak muram saat ia bernapas, dan kultivasi alam tertinggi Tao dan Dewa berkembang dengan seluruh kekuatannya. Zhu Qingsu mendengus dingin, memegang tombak panjang di kedua tangannya, melintasi jarak 100 meter, dan menembak lurus ke wajah Jiang Xuansu. Tombak itu ganas dan cepat. Wajah Jiang Xuansu berubah drastis. Ia cepat-cepat mundur. Tanpa diduga, Zhu Qingsu terus-menerus mengubah metode tembakannya dan mengusir Jiang Xuansu. Saya berharap kekuatan kultivasi Qingsu jatuh pada tombak itu, dan tombak itu menari-nari sehingga prajurit itu dapat melihat bahwa tombak itu seperti naga hidup, dan Jiang Xuansu dikalahkan. 3 segel dari timur. Ketika Jiang Xuansu mundur, telapak tangannya terus berubah, dan 3 telapak tangan meledak. Hancurkan untukku. Saya berharap kapal itu tidak akan mundur, tetapi maju, dan menghancurkan telapak tangan itu dengan satu tembakan. Kekuatan tembakan ini menyebar, mengenai dada Jiang Xuansu, dan membuatnya pingsan. Adik seperguruan Jiang, tunjukkan kekuatan sihirmu. Kamu sama sekali bukan lawanku dalam hal kekuatan supernatural, cara, dan sarana. Setelah tembakan mengenai Jiang Xuansu, Zhu Qingsu tidak terburu-buru untuk menekan Jiang Xuansu. Sebaliknya, dia mengganggu senjatanya dan mencibir Jiang Xuansu.
Jiang Xuanzu menumpahkan darah di antara bibirnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengeringkannya. Dia menatap Zhu Qingzu dengan dingin, dan kemudian melihat senjata panjang di tangannya. Aku tidak tahu dari besi suci apa tombak itu ditempa. Ia memiliki kekuatan tembus yang luar biasa. Jiang Xuanzu tidak banyak bicara omong kosong dengan Zhu Qingzu. Setelah mengatur napasnya, dia bergoyang dan bergegas ke Zhu Qingzu. Jari pedang Wusheng, menghancurkan udara dan membunuh. Zhu Qingzu mencibir dan menghancurkan jari pedangnya dengan lambaian senjata panjangnya. Beri kamu kesempatan, kamu tidak tahu betapa langkanya itu. Kalau begitu, hanya aku yang bisa membuatmu melakukannya. Aku berharap perahu itu memegang senjatanya erat-erat dan tiba-tiba menghentakkan satu kaki ke tanah. Seluruh orang itu bergegas keluar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan naga emas, naga di laut. Bab 4745 Qian Kun Gunxian. Jauh di dalam gunung belakang Sekte Bulan Jahat, Fei Lingzi dan puluhan orang kuat Tai Daoguo diam-diam menonton kontes seni bela diri. Saya berharap Qingzu apakah itu keturunan Su Laomai. Saya khawatir tetua Lingzi tidak jelas tentang masalah ini. Bagaimanapun, kalian semua adalah orang-orang dari era yang sama. Suara beberapa orang segera berkumpul di Fei Lingzi. Meskipun mereka semua berada di gua masing-masing, mereka tidak berkumpul. Fei Lingzi jelas merasakan bahwa mata beberapa orang sedang menatapnya. Fei Lingzi menghela nafas, waktu seperti pisau untuk membuat orang tua. Bahkan jika kita mencuri sifat langit dan bumi dan hidup melawannya dalam upaya untuk hidup selamanya, kita tidak dapat menahan gangguan waktu. Berapa banyak orang yang mendominasi dunia pada tahun-tahun itu telah terkubur di tahun-tahun itu. Fei Lingzi menatap Zhu Qingzu dan menghela nafas. Kemudian dia berbicara tentang asal-usul Zhu Qingzu. Zhu Qingzu memang keturunan dari saudara seperguruan Zhu dan cucu tertua dalam garis keturunannya. Huang Nisang adalah keturunan dari saudara seperguruan Huang dan jenius paling luar biasa dalam garis keturunannya. Saudara seperguruan Zhu, dan saudara seperguruan Huang, mendengar dua nama Fei Lingzi, Tai Daoguo yang kuat mengerti siapa yang Fei Lingzi bicarakan. Sekarang di Sekte Bulan Jahat, ada 3 orang kuat di ranah Daluo Daoguo. Selain itu, Qin Laosu, dari keluarga Li di Yunling, yang sekarang disebut sebagai saudara seperguruan Zhu, dan saudara seperguruan Huang, adalah 3 orang kuat yang dikenal di ranah Daluo Daoguo di Sekte Bulan Jahat. Ketika seorang prajurit dapat menerobos ke Daluo Daoguo, potensi dan kemampuannya dapat dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan bahwa keturunan dari beberapa sekte kuat yang menggunakan sumber daya kultivasi mereka untuk menghancurkan ranah Daluo Daoguo. Di Sekte Bulan Jahat, orang kuat di ranah Daluo Daoguo pada dasarnya adalah keberadaan naga yang dapat melihat kepala tetapi tidak dapat melihat ekor. Mereka biasanya bepergian ke seluruh dunia. Hanya ketika sekte tersebut dihadapkan pada hidup dan mati, mereka dapat muncul untuk membantu. Misalnya, lelaki tua yang berpakaian seperti pengemis dari keluarga Li di Yunling adalah orang kuat dari keluarga Li, Daluo Daoguo. Dia biasanya bepergian di wilayah timur dunia iblis. Hanya kali ini ketika keluarga Li dihadapkan pada pilihan yang sulit, dia akan kembali untuk membantu. Karena leluhur Zhu Qingzu dan Huang Nisang sangat kuat, dan mereka adalah murid yang paling menonjol dalam keluarga, mereka telah mengikuti para tetua mereka sejak kecil dan mengajar mereka sendiri, yang disebut sebagai jenius, non-duniawi. Saya berharap Qingzu dan Huang Nisang tidak hanya berlatih secara rahasia dengan para tetua mereka, tetapi juga pergi ke banyak tempat bersama mereka. Bahkan di wilayah timur dunia iblis, mereka telah bepergian dengan para tetua mereka. Dengan lebih banyak tempat untuk dikunjungi dan dunia yang lebih luas untuk dilihat, pikiran dan kondisi pikiran mereka secara alami melampaui orang-orang biasa. Pengalaman dan pelajaran, sumber daya dan kekuatan sihir Taoisme yang dapat diperoleh secara alami jauh lebih banyak daripada para prajurit di Siyue Qianzu. Misalnya ketika Zhu Qingzu mengikuti leluhurnya untuk berlatih di wilayah timur dunia iblis, tetua keluarganya secara paksa mengambil senjata naga emas ungu panjang dari tempat rahasia. Itu bertepatan dengan latihan Zhu Qingzu dan memberinya senjata itu. Fei Lingzi memandang sosok Zhu Qingzu dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum rendah, ketika saudara seperguruan Zhu bepergian di wilayah timur dunia iblis, dia mendapat warisan dari seorang guru yang lebih tua secara kebetulan, tetapi itu juga membuatnya menerobos alam kultivasi Daluo Daoguo. Melihat penampilan Zhu Qingzu, tampaknya dia telah diwariskan oleh saudara seperguruan Zhu. Pada saat ini, seseorang menyela dan bertanya, yang dikatakan oleh penatua Fei Lingzi adalah, Sutra Senjata Langit dan Bumi, oleh leluhur tua Zhu. Fei Lingzi menghela nafas pahit, saudara seperguruan Zhu adalah salah satu murid dari Sekte Bulan Jahat.
Pada awalnya, dia sering diganggu oleh sesama muridnya. Tetapi lelaki tua itu beruntung. Dia keluar untuk pertama kalinya dan menemukan gua seorang senior dan mendapatkan warisan. Warisan peri tombak Qiankun hanyalah sisa, tetapi cukup untuk memberi manfaat bagi saudara seperguruan Su sepanjang hidupnya. Ketika Fei Lingzi menyebut nama peri tombak Qiankun, seluruh daerah Hausan terdiam sejenak. Bahkan Fei Lingzi merasa bahwa ada beberapa orang kuat di alam Tai Dao Guo yang serakah. Fei Lingzi dengan cepat menasihati, saya menyarankan Anda untuk tidak memperhatikan Qiankun Gunjing. Kamu bukanlah lawan dari kakak senior Su. Mendengar ini, rasa serakah di gunung belakang dengan cepat menghilang. Baik di dunia iblis maupun dunia roh, selama seorang pendekar dapat mengambil nama, abadi, dan dewa, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kultivasinya telah mencapai puncak. Misalnya, peri tombak langit dan bumi, yang dulu mendominasi dunia iblis. Misalnya, Dewa Bulan, pendiri sekte bulan jahat. Ini adalah karakter yang paling dekat dengan negeri dongeng. Warisan kakak senior Zu bukanlah seluruh warisan peri tombak Qiankun, tetapi hanya sebagian kecil saja. Namun, hanya sebagian kecil dari warisan ini yang membuat saudara seperguruan Su ini melambung ke langit. Ia telah menjadi tiga darah Dao Guo yang kuat dari sekte bulan jahat dari orang yang tidak dikenal dari sekte bulan jahat. Adapun mengapa itu belum sepenuhnya diwariskan, masih ada banyak cerita. Setelah Dewa Senjata Langit dan Bumi duduk, guanya segera diawasi oleh berbagai sekte dan orang-orang kuat. Bagaimanapun, seorang pria seni bela diri bernama Dewa Senjata jatuh, dan guanya harus dianggap sebagai gua harta karun. Bahkan jika ia hanya bisa mendapatkan sebagian dari pengalaman latihannya, itu akan bermanfaat bagi orang-orang seni bela diri di masa depan. Setelah Dewa Tombak Qiankun terbunuh, ia tahu bahwa guanya akan digeledah oleh pencuri, jadi ia mengatur banyak cara sebelumnya. Benar saja, setelah Dewa Tombak Qiankun mengambil alih, banyak orang kuat datang berkunjung secara bergantian. Meskipun sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cara yang ditinggalkan oleh Dewa Tombak Qiankun, banyak orang kuat masih mendapat banyak manfaat dari gua itu. Sekelompok orang kuat bergegas dalam kerumunan, dan mereka semua keluar untuk memperjuangkannya. Tentu saja, warisan dari peri tombak Qiankun terkoyak. Kemudian, selama bertahun-tahun, sebagiannya hilang, jadi sekarang di dunia jahat di wilayah timur, satu-satunya warisan yang tersisa adalah pecahan-pecahan. Itu bukan hanya warisan dari peri tombak Qiankun, tetapi juga warisan dari yang paling kuat. Hanya sedikit warisan yang tersisa. Melihat dunia iblis, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang berani mengambil nama abadi telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah dunia iblis. Hingga saat ini, hanya ada 9 orang kuat di dunia iblis yang berani mengambil nama abadi dan dewa, dan usia mereka jauh dari zaman sekarang. Misalnya, keberadaan Dewa Bulan di Sekte Bulan Jahat lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Adapun peri tombak Qiankun, usianya mungkin lebih tua dari Luna. Jika peri tombak Qiankun masih memiliki keturunan, Anda mungkin mengingat kemuliaan leluhur Anda. Jika tidak ada keturunan, tidak ada yang akan tahu bahwa peri tombak Qiankun adalah yang terkuat pada masa itu. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia iblis yang berani menyebut dirinya abadi. Konon, ribuan tahun yang lalu, ada seorang pria yang menyebut dirinya peri pedang. Kemudian, setelah mendengarnya, orang-orang kuat di dunia iblis datang untuk menantangnya secara bergantian. Akibatnya, ia dikalahkan dan abunya dibangkitkan dalam waktu setengah tahun dan berakhir dengan kematian.